Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Alhamdulillah kali ini saya bisa menyapa dulur-dulur lagi. Jadi ini kegiatan pagi lagi teman-teman. Nah, hari ini teman-teman saya ajak untuk, karena beberapa kali upload kita concern di perkutut-perkutut yang baru, terutama ini si Bagas dan Nakula Sadewa yang dalam proses kita jinakkan. Kalau si Bagas sih kalau dari luar sangkar memang dari sebelumnya sudah menunjukkan anteng ya, tenang. Nah, kalau yang Nakula Sadewa ini bisa dicek, bisa kita lihat bareng-bareng. Ini alhamdulillah sudah ada efek yang bagus ya, ada efek yang positif menurut saya teman-teman. Tapi nanti ini kurang lebih ya, nanti coba saya cek lagi, kurang lebih perlakuan seperti ini ya sekitar 1 minggu. Kalau 2 minggu masih kurang ya, 1 minggu lebih beberapa hari paling. Dan itu alhamdulillah sudah bisa tenang ya teman-teman. Kalau saya rasakan sendiri sih memang kalau untuk perkutut yang masih muda ini, yang saya rasakan cenderung lebih mudah untuk di proses penjinakan. Nah, kali ini teman-teman saya akan ajak ngecek si kabul, karena sudah beberapa waktu kita nggak syuting bareng si kabul ya teman-teman. Kebetulan biasanya si kabul ini suka tidurnya di ini teman-teman. Nah, kalau prediksi saya karena tangkringannya ini kan ranting yang terlalu besar ya, mungkin kalau untuk tidur kurang nyaman, karena saya hampir tidak pernah lihat si kabul ini nangkring di tangkringan yang ini, yang ranting yang menurut saya kebesaran, terlalu besar. Seringnya tidur di ini, di kayak triplek yang dipaku ini, yang sebenarnya buat naruh cepuk. Makanya cepuknya saya taruh di sini ini karena saya amati dia lebih cenderung suka di sini tidurnya teman-teman. Tapi tadi ini saya cek di cepuk pakannya ada kotorannya teman-teman. Jadi akhirnya harus saya ambil kotorannya. Kalau saya nyamannya begitu. Jadi ya mungkin bagi sebagian dulur-dulur agak kurang praktis ya, tapi lagi-lagi kalau menurut saya mengenai pola perawatan semacam ini tergantung selera kita ini. Kalau kita enjoy menikmati ya biasa saja. Itu loh ada kotorannya ya, nggak banyak sih sebenarnya, tapi kalau saya sendiri cenderung nyaman kalau diambil, dibersihkan. Bagi teman-teman yang punya kesibukan, ini nggak harus dilakukan di pagi hari menurut saya, kegiatan semacam ini. Bisa jadi kalau teman-teman sepulang kerja gitu, sambil ya buat hiburan, karena diantara menurut saya fungsi dari kita melihara kelangenan itu ya untuk mengendorkan otot-otot kita, saraf-saraf kita setelah bekerja seharian, setelah berpikir hal yang berat-berat, ini sambil hiburan, bersihkan kandangnya, bersihkan cepuk pakannya gitu. Sehingga menurut saya ini lagi-lagi ya tafsir saya dari perkutut sebagai salah satu komponen pelengkap seorang lelaki Jawa yang sejati itu ya, dengan melihara perkutut akan diperoleh ketenangan dari seseorang tersebut yang meliharanya. Ya ketenangan itu diperoleh di samping mungkin dari menikmati anggungannya, atau sebagian juga menikmati katurangganya. Dan bagi saya ini termasuk dalam proses merawat, ini salah satu hal yang bisa kita nikmati dalam dalam hal memelihara
perkututnya teman-teman. Tapi kalau dari segi kejinakannya ya kemungkinan karakternya si kabul itu semacam ini teman-teman. Ini sudah berbagai cara tips untuk membuat dia ini lebih kalem. Ini sudah coba saya lakukan, tapi ya masih seperti ini di kabul ini. Nanti beda lagi sama si Mulyo. Jadi di video ini saya akan ngajak teman-teman untuk mantau kedua perkutut lama ya, karena sudah agak beberapa kali video mereka nggak kita munculkan. Kita lagi kemarin itu fokus di kelangenan yang terbaru. Ini kita ke kelangenan yang terlama. Nah ini, jadi si kabul ya saya simpulkan ya karakter dia seperti ini, jinaknya si kabul ya seperti ini. Nggak bisa disamakan dengan si Bagas tadi misalkan ya. Ini juga beda dengan jinaknya si Mulyo ini ya. Nah ini dia. Oh ini yang kotorannya nggak dibersihkan ya. Ini yang kotorannya nggak dibersihkan. Nah ini dia si Mulyo. Coba kita amati teman-teman. Nah ini kan tingkat ketenangannya sangat jauh berbeda ya dengan si kabul ya nih. Ini si kabul. Nah, kalau si Mulyo sendiri menurut saya ya adaptasi dengan manusianya cenderung lebih berani. Misalkan kalau saya mengamati dia sedikit ada perlawanan, tapi kalau mau ditangkap dia nggak mau. Jadi istilahnya nggak mau dipegang, tapi berani, tapi nggak mau dipegang. Makanya kalau mau dipegang dia pasti agak sedikit gelabak, tapi itu pun nggak lama. Setelah itu dia tenang, diem. Itu karakter si Mulyo itu seperti ini. Nah ini kembali mengingatkan ya, mungkin teman-teman yang masih baru mantau di channel saya, ini termasuk perkutut saya yang sudah sempat lepas itu kurang lebih mungkin lepas selama 1 bulan ya, dan alhamdulillah ini kembali lagi dan masuk ke sangkar sendiri ya. Insya Allah kalau mau scroll di video yang terlama ada. Dan diantara menurut saya keistimewaan si Mulyo ini pola buang kotorannya ini, dia tidurnya ajek gitu. Ajek dalam bahasa Jawanya. Dia tidurnya ya di tempat-tempat itu akhirnya kan menumpuk. Dan tidak semua perkutut itu seperti ini menurut saya teman-teman. Karena dari semua perkutut yang saya miliki itu ya kayak nyebar gitu loh kotorannya. Nah ini kalau saya sendiri ya sebagai salah satu cara saya untuk nguri-uri atau melestarikan cerita-cerita dari nenek moyang kita, ya saya biarkan saja gitu. Jadi ya ini salah satu, misalkan ada kisah dari nenek moyang tentang perkutut yang kotorannya numpuk, saya jadikan salah satu sampel. Saya punya koleksi yang semacam ini, dan faktanya memang tidak semua perkutut bisa seperti ini. Kalau yang saya amati begitu teman-teman. Nah juga dari si Mulyo ini minumnya termasuk dibanding yang lain, ini minumnya cepat habis. Sebenarnya kemarin itu harus sudah ngasih ini karena hampir habis itu ya, sampai di yang paling bawah itu. Jadi dia karakternya ini, tangan saya masukkan, dia langsung turun kan. Nanti kalau saya dekatkan dia agak ngelapak gitu. Jadi kalau dari luar sangkar itu kayak dia punya ketenangan gitu. Dan sorot matanya itu tajam kalau menurut saya. Sorot mata si Mulyo. Itu termasuk perkutut saya yang suaranya besar. Nah, ini ada kotoran semacam ini teman-teman. Walaupun mungkin ada sebagian sedulur yang nyaman untuk dibiarkan saja,
Kalau saya sendiri nyamannya ya saya bersihkan sambil untuk kegiatan teman-teman. Ini untuk kegiatan sambil kita ngamati kayak gini. Sambil kita ngamati, sambil kita bersihkan cepok minumnya. Kalau cepok pakannya ada kotorannya kita ambil. Oh iya Pak, mau tanya, kadang kan pernah ada statement kalau misalkan kita sering megang perkutut itu nggak bagus. Itu gimana menurut Bapak? Kalau saya itu cenderung ke tujuan kita dari si perkutut itu mau dijadikan perkutut yang mau dijadikan jinak gitu, mendoro yang dekat dengan aktivitas kita, atau kalau mau diambil anggungannya yaitu sebaiknya jangan terlalu sering dipegang karena akan terpengaruhi naluri alamiahnya. Tapi kalau ingin dijadikan perkutut yang sering kita kita ajak berinteraksi, kita dekat, kita ajak main-main ya gitu, itu enggak apa-apa, justru malah harus sering dipegang-pegang itu. Jadi biar ada ketergantungan si perkutut tersebut dengan kita. Jadi kembali lagi, kita ingin ngambil anggungannya atau mau kita sering kita ajak main-main, kita ceteti, ini kan ada yang teman-teman yang sukanya misalkan sambil ngopi, sambil nongkrong, terus diajak kan gitu perkututnya sambil diceteti kayak gitu. Itu secara umum sih seperti itu. Walaupun nanti lagi-lagi yang namanya perkutut ini kembali lagi ke karakter perkutut tersebut gitu artinya. Di setiap perkutut juga punya karakter yang berbeda, sehingga kadang walaupun dimanja tapi dia tetap bisa manggung los kan gitu. Karena mungkin ya punya karakter yang kuat, mental yang kuat, dan tidak mudah terbawa pengaruh. Tapi kalau secara umum ya seperti yang saya sampaikan itu, jadi naluri dari perkutut dan hewan secara umum lah menurut saya itu ya, menurut saya seperti itu hasil yang saya amati, baik dari yang saya alami sendiri maupun dari cerita-cerita para penghobi yang lain, dulur-dulur yang lain. Ini cenderung tenang ya. Dan ini sudah jarang saya semprot jarang perkututnya, karena ya versi saya jinaknya untuk yang mau kita nikmati anggungannya ya seperti ini. Jadi versi jinaknya untuk perkutut yang mau kita nikmati suaranya atau anggungannya ya sudah seperti ini cukup. Seperti kabul ini akhirnya saya simpulkan ya sudah cukup. Udah, yang mau kita manja-manja itu ya yang lagi fokus penjinaan ini si Bagas dan Nakula Sadewa itu mau coba kita eksperimen seperti itu ya. Kita langsung cantolkan ini si Mulyo. Nah ini dia si Bagas dan Nakula Sadewa. Kita cek perkembangannya. Nah ini ternyata si Bagas semalam tidur di cepuk air ini. Kotorannya ada di situ teman-teman. Kita nyoba tes, tapi ada ini nih, ada perkembangan positif. Kemarin dia takut sekali, si Nakula Sadewa ini takut sekali sama kamera ya. Tapi ini sepertinya sudah ada perkembangan positif teman-teman, Nakula dan Sadewanya. Kalau untuk si Bagas coba kita cek mau nggak makan yang cepoknya saya pegangi ya. Kameranya agak jangan terlalu dekat biar dia nggak takut. Gas
Yo, gas. Yo, gas. Bagas. Yo, naik. Ya, makan. Masih agak malu-malu ini kayaknya. Tapi sudah positif lah menurut saya perkembangannya. Berani mendekati ya, walaupun belum berani makan. Oke, naik lagi. Ya gas, naik lagi gas. Bagas. Yo, naik lagi. Yo, naik lagi. Bagas. Naik, yo, bagas. Yo, naik, yo, makan. Yo, gas. Ya, belum berani teman-teman. Kalau tangannya kita keluarkan, kita lihat reaksinya. Ini gas, maaf gas. Ayo maaf gas. Cut. Dia lihat kameranya teman-teman tadi. Ayo makan. Dia merasa diawasi. Oke, kita gantian ke. Oke, akhirnya makan juga si Bagas. Nah, sekarang Nakula Sadewa teman-teman. Yo, yang ini kita lihat reaksinya. Jika tangan saya masih taruh di sini, kita lihat reaksinya. Belum berani, malah pengen ngerebut punyanya si Bagas itu ya. Kita keluarkan tangannya, dan akhirnya langsung nyamperi dia. Ini malah mau ngerebut si punyanya Bagas itu. Satu ini. Nah, si Bagas sudah mulai enjoy. Coba kita dekati tangan dari luar ya teman-teman. Belum berani. Nah, ini yang masih takut dekati tangan dari luar. Yaitu perkembangannya untuk yang dalam proses menjinakkan yang akan kita bikin manja ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti ya, harapan saya kan kalau dibikin manja seperti ini bisa menemani setiap saya ketika ngevlog keluar daerah atau ke luar rumah ya. Jadi mereka bisa kita ajak ini, kalau sudah manja jinak kan, kita tetap bisa bersama-sama mereka untuk menyapa dulur-dulur melalui video-video kita di channel saya ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video kita kali ini. Insya Allah kita berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.